Halo ya adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Adik-adik jangan lupa, meskipun kita ibadah di rumah, adik-adik harus tetap rapi ya. Mandi dulu yang bersih, pakai baju yang rapi seperti kita kalau ibadah di gereja. Meskipun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya, sambil bergoyang. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Tolong sertai kami di dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik? Selama kita di dalam rumah 1 tahun lebih ini, pasti semuanya bosan ya. Bosan dengan semua pelajaran dan PR-PR dari sekolah kita. Tapi meskipun kita di rumah terus, kita harus tetap menjaga kesehatan adik-adik. Terus makan makanan yang sehat. Terus jangan lupa kita tetap selalu rajin beribadah dan juga berdoa. Kalau meskipun di rumah, tapi kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, bagaimana ya suasananya? Senang nggak? Kalau senang, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he. Sudah gembira, sudah semangat kan? Ayo supaya kita lebih semangat dan jangan lupa kita tetap rajin ya mengikuti ibadah dari awal tadi sampai nanti kita selesai. Kita mau menyanyikan lagu supaya kita walaupun berbeda, tapi kita tetap punya semangat untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan diri kita masing-masing ya. Duduk yang tenang, mengambil waktu yang hening. Jangan ngobrol sama anggota keluarga yang lainnya, sama kakak ataupun adik ataupun mama dan papa. Kita siapkan diri kita ya. Kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong jaga dan sertai Kak Marni yang akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Tolong sertai semuanya agar duduk dengan tenang, supaya bisa memahami firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, siapa yang tahu dengan kostum seperti ini kakak mau pergi kemana? Ayo, siapa yang tahu? Mau pergi berenang? Mau pergi ke mall? Atau kemana ya? Oke adik-adik, bisa juga sih pergi berenang, bisa pergi ke mall, pakai kostum seperti ini juga bisa. Tapi lebih tepatnya kakak mau pergi ke gunung, mendaki gunung adik-adik. Siapa mau ikut? Ayo, kalau mau ikut harus cepet-cepet, kita segera mau berangkat nih adik-adik. Wah, gunungnya ada di sana. Wah, pengen sekali kakak segera bisa sampai di puncak gunung itu. Pasti indah sekali, pasti senang sekali kalau sudah sampai di puncak gunung itu. Sudah lama sekali adik-adik, kakak pengen sekali naik ke atas gunung itu sampai di puncak gunung itu. Nah, supaya bisa sampai di atas gunung itu, kakak sudah siapkan bekal loh adik-adik. Nah, ini bekal dan perlengkapan yang kakak bawa. Satu tas loh adik-adik ya. Coba sekarang yuk bantu kakak untuk ngecek nih adik-adik bekal dan perlengkapan apakah semuanya sudah lengkap ya supaya bisa sampai di atas gunung sana. Coba sekarang bantu kakak cek ya. Nah ini adik-adik kira-kira kalau kita perjalanan jauh ya bekal apa yang paling penting menurut kalian? Coba sekarang siapa yang tahu? Ya, oke. Minum. Betul sekali adik-adik harus bawa minum. Kalau kita perjalanan jauh ini penting adik-adik supaya kita bisa minum kalau haus ya. Nah, tapi adik-adik masa minum aja? Kalau ada minum berarti harus ada apa? Iya, ada makanan harusnya ya. Coba sekarang kita lihat ada makanan enggak ya? Kakak bawa makanan enggak ya? Wah, ada roti. Nih, ada apa lagi ya? Wah, banyak sekali. Coba kita lihat apa lagi ya? Nih ada. Wow, banyak sekali. Wah, adik-adik coba sekarang kita lihat lagi ya. Ada apa ya? Wah, ada. Wah, ini nih. Lagi mana ya? Mana ya? Wah, jangan-jangan ketinggalan ini. Wah, ini penting loh. Mana ya? Wah, ini nih yang kakak cari. Ada susu.
supaya kuat minum susu. Nah, sudah ada berarti ya. Nah, lalu kemudian adik-adik, kalau misalnya nanti di perjalanan atau di atas gunung sana gelap, harus ada apa? Betul adik-adik, harus ada apa? Lampu. Coba sekarang kita lihat, ada nggak ya lampu yang kakak bawa? Coba sekarang kita lihat. Nih, wah, sudah dibawa. Ada lampu juga. Nah sekarang kalau misalnya di atas gunung itu dingin, lalu yang dibutuhkan apa? Iya, nih coba lihat. Kalau dingin kakak bawa kaos kaki, ya kan? Terus bawa sarung tangan. Lalu, wah ini yang penting juga. Wow, topi adik-adik, topi untuk naik gunung. Wah ini supaya nggak dingin kepalanya. Lalu satu lagi, coba ditaruh ya. Wah ini yang penting juga loh adik-adik. Wow, ini harus bawa jaket juga supaya nggak kedinginan nanti di atas gunung. Nah, lalu ada apa lagi ya Kak Marni yang bawa ya? Wah ini harus dimasukkan semuanya supaya wah nggak ketinggalan nih. Dah ya. Sekarang wah ada ini juga adik-adik, matras. Wah ada matras juga loh ya kan. Supaya nanti kalau perjalanan capek atau sudah malam gitu ya. Ini buat istirahat. Wah lengkap berarti. Kira-kira adik-adik kurang apa lagi ya? Kayaknya sudah lengkap ya. Menurut kalian kurang apa? Ya adik-adik, bekal dan perlengkapan ini menurut kalian dengan bekal seperti ini, apakah Kak Marni bisa sampai di atas gunung sana? Menurut kalian gimana? Bisa nggak ya? Menurut kalian bekal apalagi, perlengkapan apalagi yang harus kakak punya? Kasih tahu dong. Ayo coba, soalnya kakak pengen sekali sampai di atas gunung sana. Apa? Bekal apa? Alkitab. Wah, sudah ada. Kakak sudah punya, sudah bawa di situ. Bukan Alkitab adik-adik, tapi HP yang ada Alkitabnya. Kakak masih bisa baca firman Tuhan. Benar sekali firman Tuhan ya. Lalu apa lagi? Apa? Doa. Iya, doa adik-adik. Kakak sudah berdoa siang dan malam sebelum berangkat. Lalu kakak juga sudah sebarkan minta dukungan doa di grup-grupnya yang kakak ada di situ. Untuk minta dukungan doa kepada teman-teman. Lalu apalagi ya? Kira-kira nih adik-adik, kalau kakak nggak punya semangat, kira-kira bisa sampai enggak ya di puncak gunung itu? Menurut kalian bisa enggak? Betul sekali adik-adik, enggak bisa. Kalau kakak enggak punya semangat, kakak enggak bisa sampai di atas gunung sana. Berarti adik-adik, semangat itu penting supaya bisa sampai di tempat tujuan. Nah, kalau punya semangat adik-adik, meskipun ya di tengah jalan nanti, nih kakak taruh di sini dulu ya. Di tengah jalan nanti adik-adik, kalau kita punya semangat ya, kalau kakak punya semangat, meskipun nanti di tengah jalan ketemu ular. Wah, ketemu apa lagi? Buaya. Wah, di atas gunung ada buaya nggak ya? Nah, ada aja lah ya. Lalu ada apa lagi? Monyet. Wah, ada monyet, ketemu monyet. Kalau kakak punya semangat, pasti akan dihadapi dengan berani. Lalu akan maju terus, akan jalan terus. Gitu juga kalau jalannya licin, adik-adik berbatu-batu, lalu kepleset, jatuh. Wah, kalau kakak nggak punya semangat, bisa jadi balik pulang aja, nggak jadi. Ternyata jalannya sulit, ternyata jalannya berbatu-batu. Kalau kakak nggak punya semangat, akan balik pulang. Nah, tapi kalau kakak punya semangat, jalan apapun berbatu-batu, licin gitu ya, kakak kepleset, mungkin jatuh gitu ya. Tapi kalau kakak punya semangat, terus maju sampai di tempat tujuan. Berarti
Pasti adik-adik bekal semangat itu penting ya. Oke, kita harus punya semangat semuanya ya, supaya sampai di tempat tujuan. Oke, enaknya sambil nyanyi aja ya, supaya kita bisa segera sampai di atas gunung itu. Wah, kebalik. Nah, supaya nggak capek, kita mau sambil nyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Adik-adik, kakak teringat loh ya, cerita di Alkitab. Ada satu murid Tuhan Yesus yang putus asa, gak punya semangat. Siapa ya? Ada yang tahu adik-adik? Siapa yang tahu siapa murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu masih gak punya semangat? Betul adik-adik, namanya Petrus. Nah adik-adik nanti bisa baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ya betul sekali, kakak betulkan topinya nih ya. Nah adik-adik, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sedih sekali. Semangatnya hilang adik-adik. Dia masih sedih dan takut. Kira-kira kenapa ya? Pada waktu itu Petrus masih sedih dan takut. Siapa yang tahu, yang bisa jawab apa? Iya, adik-adik, padahal pada waktu itu Petrus sudah tahu, sudah bertemu, sudah mengalami sendiri bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu kenapa Petrus masih sedih? Kenapa Petrus masih belum semangat ya? Iya adik-adik, karena Petrus merasa bersalah. Petrus merasa gagal adik-adik. Petrus merasa tidak mampu, merasa tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, merasa tidak bisa taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Petrus adik-adik? Ya, karena telah menyangkal sebagai murid Tuhan Yesus, Petrus tidak berani mengakui dirinya murid Tuhan Yesus sampai 3 kali pada waktu itu ya. Nah, setelah melakukan itu, Petrus menangis dengan sedih. Dia menyesal. Tapi adik-adik, dia masih merasa bersalah, belum punya semangat. Petrus berpikir, apa benar Tuhan Yesus menerima aku sebagai muridnya? Apa benar Tuhan Yesus mau menerima aku lagi? Apa benar Tuhan Yesus mau pakai aku lagi untuk memberitakan Injil? Nah, Petrus berpikir seperti itu, dia ragu adik-adik. Nah, apakah Tuhan Yesus tahu keadaan Petrus? Menurut kalian? Iya adik-adik, kira-kira menurut kalian Tuhan Yesus tahu? Betul, Tuhan Yesus sangat tahu. Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus yang pada waktu itu gagal. Ya, menyangkal menjadi muridnya sebanyak 3 kali. Nah, apa yang Yesus lakukan? Waktu Petrus bersama dengan teman-temannya mencari ikan di Danau Tiberias, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu adik-adik? Tuhan Yesus mengajak mereka semua, para murid termasuk Petrus, duduk di pinggir danau. Setelah mereka mendapatkan ikan yang banyak, lalu Tuhan Yesus mengajak mereka duduk di pinggir danau. Waktu mereka duduk bersama, makan ikan bersama, Tuhan Yesus khusus menyapa Petrus pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus pada waktu itu adik-adik. "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Petrus menjawab apa adik-adik? Iya, Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, setelah Petrus mengatakan itu kepada Tuhan Yesus berkata dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dengan penuh kelemah lembutan kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus pada waktu itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus, dia sangat peduli. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu kepada Petrus? Ya, yang pertama adik-adik, Tuhan Yesus ingin supaya Petrus mengerti dan ingat kembali tugas yang Tuhan berikan. Ingat ya, pada waktu awal pertama kali Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, Petrus diajak untuk menjadi penjala manusia. Ya, artinya apa? Ada tugas yang Tuhan sudah berikan kepada Petrus pada waktu awal pertama kali menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu apa? Melayani, memberitakan kasih Tuhan, membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias itu, ya. Tuhan Yesus ingin agar Petrus ingat kembali tugas itu, ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang kedua, adik-adik, perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus itu maksudnya adalah yang kedua, Tuhan Yesus ingin agar Petrus kembali semangat mengerjakan tugas yang Tuhan berikan itu. Tuhan Yesus ingin agar Petrus kembali bangkit, semangat lagi. Tuhan Yesus ngerti bahwa pada waktu itu Petrus telah gagal, ya, mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan Yesus ingin supaya Petrus kembali semangat lagi, bangkit semangatnya untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, ya. Yang ketiga adik-adik, maksud perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus itu adalah Tuhan Yesus juga ingin meyakinkan kepada Petrus bahwa dia, Tuhan Yesus, mengampuni, menerima kembali Petrus yang pernah gagal menjadi muridnya. Tuhan Yesus mau mengampuni, Tuhan Yesus mau menerima kembali Petrus yang pernah menyangkal menjadi muridnya. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat peduli dan mengasihi Petrus. Akhirnya adik-adik, setelah perjumpaan itu di tepi danau Tiberias itu, Petrus kembali semangat. Apa buktinya? Kakak mau katakan kepada kalian semua. Nah, ketika Petrus mengatakan dan punya tekad mengatakan kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Itu adalah sebuah tekad yang Petrus katakan kepada Tuhan. Dia ingin kembali mengasihi Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh ingin mengatakan, ingin bertekad untuk menjadi murid Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu adik-adik, setelah itu Petrus berani dengan semangat melayani Tuhan. Dia semangat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Dia memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Sang Mesias itu, kepada Tuhan Yesus. Petrus adik-adik dipakai oleh Tuhan pada akhirnya, kalau kita baca di surat-suratnya gitu ya, di Perjanjian Baru, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan banyak sekali jemaat, mendirikan gereja, melayani banyak orang. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
kasih Tuhan itu memberi semangat kepada Petrus yang pernah gagal menjadi muridnya. Tetapi Tuhan Yesus memberi semangat kepada Petrus, mau menerima kembali Petrus, meminta Petrus untuk semangat dan mengerjakan tugas yang Tuhan berikan itu dengan semangat, ya. Nah, hebat sekali. Wah, berterima kasih ya kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, berarti kita harus selalu punya semangat, betul nggak? Iya, supaya kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kakak mau tanya nih sekarang, apakah hari ini ada yang tidak semangat? Nah, coba diingat-ingat adik-adik, apa yang membuat adik-adik tidak semangat? Mungkin ada yang seperti Petrus, pernah merasa gagal sehingga adik-adik sedih. Kemudian adik-adik kecewa, tidak berani mencoba lagi. Ya, iya Kak, aku sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi nilaiku kurang bagus. Atau ada yang berkata, iya Kak, aku ikut lomba, sudah benar-benar aku mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dengan benar-benar tak siapkan dengan sungguh-sungguh Kak, tapi kok tidak dapat juara. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Nah, kali ini Kak Marni katakan ya kepada kita semua, kepada adik-adik semua, ayo kita kembali semangat, berani mencoba lagi, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Sebab kalau kita tidak punya semangat adik-adik, malah nggak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Kalau belum jadi juara, nggak apa-apa, semangat lagi, coba lagi, biar tambah pintar. Oke, nah itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus pasti memberkati kalau adik-adik punya semangat. Tugas kita juga ya adik-adik ya, yang hari ini Tuhan inginkan adalah jika ada kakak, adik, papa, mama, coba dilihat di sekitarnya, mungkin ada teman di sekitarmu, ya, kakak, adik, papa, mama, opa, oma, yang lagi nggak punya semangat adik-adik, kasih semangat, ajak mereka untuk semangat lagi, ajak mereka, kasih tahu mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka semua, supaya mereka semangat, kasih semangat supaya mencoba lagi dan mencoba lagi. Oke, itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita semua. Oke, seperti ayat hafalan kita hari ini. Nah, kita baca sama-sama ya semuanya. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi ya, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa, minta tolong kepada Tuhan supaya kita selalu punya semangat, supaya kita bisa mengerjakan apa-apa dengan baik ya. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami. Seperti Engkau mengingatkan Petrus, Engkau pun mengingatkan kami. Supaya setiap hari kami punya semangat dan kasih Tuhan itulah yang menjadi semangat kami. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami.
Tuhan tolonglah kami supaya ketika kami gagal, belum berhasil, nilai kami kurang bagus, mau mencoba lagi dan mencoba lagi, mau berusaha lagi dengan sungguh-sungguh dan meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dan memberkati semangat kami. Tuhan tolonglah supaya setiap hari kami punya semangat, supaya kami bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Sebab kalau kami tidak punya semangat, kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak ingatkan kepada kalian semua ya, seperti biasanya. Tetap makan makanan yang sehat supaya badannya kuat, sehat, punya semangat ya. Lalu tidur yang cukup ya, diatur adik-adik tidurnya. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa bersama dengan papa, mama dan anggota keluargamu semua. Jaga kebersihan adik-adik meskipun mungkin masih online, segala sesuatu dilakukan dari rumah. Mandi, sikat gigi itu ya, cuci tangan harus tetap dilakukan. Lalu kerjakan tugas sekolahnya dengan baik, nggak boleh ditunda-tunda, oke? Nah, ini mau persiapan liburan tetapi tetap semangat semuanya. Nah, adik-adik, ayo sekarang kita mau naik ke atas gunung. Nah, ayo semangat semuanya. Naik ke atas gunung. Oke, sekarang kita sudah semangat semuanya. Kita mau naik ke atas gunung dan kita mau sambil nyanyi. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadi sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan di amplop seperti ini ya. Lalu minta tolong papa atau mama untuk mengirimkan ke gereja. Atau bisa juga minta tolong papa dan mama untuk scan QR code di sebelah ini. Berikan yang terbaik ya adik-adik. Yuk kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana? Tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai tadi mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Wah, pasti semakin rajin, semakin semangat ya. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Ingat, tetap semangat mengikuti ibadah ya. Dan jangan lupa, meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap persiapkan diri kita dengan baik. Seperti kita ibadah di gereja. Jadi jangan lupa mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, jangan pakai bidol ya. Ingat, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus meskipun kita ibadah di rumah. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.